Bercerita tentang seorang inspektur polisi bernama Robert dari Polandia yang berusaha untuk menyelamatkan seorang gadis kecil yang diculik oleh mafia Rusia. Mafia Rusia penculikan anak ini menjualnya kepada pedofil untuk dijadikan budak seks. Mampukah Robert menyelamatkan gadis tersebut? Dan inilah film Small World tahun 2021. Berlatar tahun 2004 di Polandia, film dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu yang sedang merekam putrinya saat pentas seni. Kemudian tepat di hari misa, sang ibu yang bernama Marta dan anaknya yang bernama Ola yang masih berusia 4 tahun menghadiri acara tersebut di gereja. Diketahui Marta adalah seorang janda yang tinggal bersama pacarnya yang bernama Roman. Dia adalah seorang pemabuk dan hobi berjudi. Saat sedang bekerja, Marta melihat truk es krim asal Rusia yang sedang melintas dan entah kenapa firasatnya tidak enak setelah melihat truk tersebut. Dan Marta pun bergegas pulang, lalu sesampainya di rumah dia terkejut karena tak melihat Ola di rumah. Marta yang sedang mencari Ola bersama warga dihampiri seorang gadis kecil dan menceritakan kejadiannya. Gadis itu berkata bahwa Ola dibawa di bangunan tua setelah diimingi permen oleh orang tak dikenal. Setelah sampai di bangunan tua, Marta hanya menemukan bungkus permen asal Rusia dan rambutnya Ola. Marta pun bergegas menuju perbatasan menggunakan mobilnya, dan saat di perjalanan dia harus diberhentikan oleh inspektur polisi bernama Robert karena mengendarai mobil terlalu cepat. Namun setelah Marta menjelaskan apa yang terjadi pada putrinya, inspektur tersebut langsung membawanya bersama untuk pergi ke perbatasan. Sesampainya di perbatasan, Marta yang melihat truk es krim itu mencoba berlari. Namun dia harus dihadang oleh polisi perbatasan dan Marta pun hanya bisa menangisi anaknya yang berhasil dibawa pergi oleh penculik tersebut. Scene pun berganti 3 tahun kemudian di Rusia. Terjadi ledakan pipa gas di salah satu apartemen. Ternyata itu adalah apartemen yang ditinggali Ola bersama anak hasil penculikan lainnya yang diasuh oleh pria tua bernama Oleg. Anak-anak ini diculik semenjak mereka kecil, jadi mereka lupa dari mana mereka berasal dan akhirnya nurut dengan Oleg. Oleg yang mencoba kembali karena ingin mengambil uangnya dilarang oleh polisi di situ. Namun karena dia membangkang, polisi tersebut memukulnya hingga terjatuh. Malamnya Oleg membawa anak-anak tidur di fasilitas umum, namun petugas di situ mengusirnya karena tempat tersebut dilarang ditempati oleh tunawisma. Keesokannya petugas pemadam yang sedang menyisir tempat yang ditinggali Oleg menemukan foto yang tidak senonoh dari para anak kecil dan juga kaset CD yang ditemukannya di kamar mandi. Lalu kita diperkenalkan pada detektif Tatiana yang menerima laporan tersebut lalu akhirnya menangkap Oleg di lokasi. Saat sedang diinterogasi, Oleg berpura-pura muntah saat dilihatkan foto yang ditemukan di apartemennya. Lalu detektif Tatiana dipanggil atasannya untuk memberitahu ada yang ingin menemuinya, yaitu polisi asal Polandia yang tidak lain adalah Robert. Atasannya bilang kepada detektif bahwa kedatangan Robert untuk menyelidiki kasus penculikan anak yang terjadi 3 tahun silam. Saat bertemu Robert, detektif pun langsung menunjukkan barang penemuannya kepada Robert. Robert yang emosi setelah melihat foto dan rekamannya langsung mendatangi Oleg dan menginterogasinya. Selepas itu Robert menanyakan keberadaan anak-anak yang diasuh Oleg ke detektif, namun detektif Tatiana menjawab mereka hanya ditinggalkan di pinggir jalan karena ada peraturan di negara tersebut yang berbeda dengan Polandia. Robert yang tidak terima langsung mendatangi atasan Tatiana dan mengancam akan melaporkannya ke Interpol. Setelah itu Robert yang berhasil mengidentifikasi foto Ola ada di situ. Robert yang ingin menghampiri Oleg terkejut karena dia dilepaskan begitu saja dan atasan polisi bilang bahwa dia tidak punya alasan untuk menahannya. Oleg yang sudah lolos dan bertemu kembali dengan anak-anak langsung membawa anak-anak ke rumah pamannya yang bernama Kirill. Ternyata tempat itu adalah markas dari truk es krim yang menculik Ola di awal film. Dan inilah Kirill, sosok yang telah menculik Ola. Kemudian Kirill memarahi Oleg karena ceroboh sampai diinterogasi oleh polisi. Dan mau tak mau Kirill menyuruh Oleg menyerahkan anak-anak kepadanya untuk dijual kembali. Kemudian tak lama berselang detektif Tatiana dan Robert datang dan langsung menembak Oleg yang berusaha kabur. Namun mereka terlambat karena Kirill sudah berhasil membawa anak-anak pergi. Setelah diancam akan ditembak lagi, akhirnya Oleg memberitahu kemana Kirill membawa anak-anak pergi yang akan dijual di Ukraina.
Mereka berdua pun langsung melakukan pengejaran ke perbatasan Ukraina. Setibanya Kirill di perbatasan, dia diperiksa kendaraannya oleh polisi korup yang menjaga dan berhasil lolos dari pemeriksaan. Di sisi lain, detektif Tatiana yang tidak membawa paspor terpaksa tidak bisa ikut dan Robert harus mengejarnya sendiri dengan menumpang ke salah satu mobil warga Ukraina. Akhirnya Robert menemukan mobil yang dituju terparkir di depan sebuah mall dan langsung memeriksanya, namun mobil tersebut telah kosong. Beralih ke Kirill, dia sedang bernegosiasi kepada dua orang lelaki yang ingin membeli anak-anak dan setelah sepakat akhirnya kedua pria tersebut membawanya pergi. Kemudian Robert yang lari ke arah security mall berpapasan dengan Kirill, namun Robert tak mengenali wajah Kirill. Setibanya di ruang security, Robert menyuruh para keamanan untuk menutup seluruh pintu mall setelah menjelaskan apa yang terjadi dan mengenalkan identitasnya sebagai polisi. Namun sangat disayangkan saat melihat rekaman CCTV, Robert harus kehilangan jejak karena anak-anak telah dibawa oleh dua pria tersebut. Dan scene pun beralih ke 5 tahun kemudian di Rotherham, Inggris. Terlihat Sonya yang sudah tumbuh menjadi gadis remaja berjalan dengan muka yang berantakan lalu dia bunuh diri. Robert yang menerima panggilan dari Interpol Inggris menyampaikan bahwa ada anak yang ia cari tewas bunuh diri. Setelah mengidentifikasi mayat tersebut, dipastikan bahwa dia adalah satu dari 5 anak yang dicari Robert. Kemudian Robert dan Joan memeriksa ponsel Sonya lalu mereka menemukan lokasi pengambilan gambar tersebut. Mereka pun menghampiri lokasi tersebut, tepatnya di taman bermain di Rotherham, dan langsung menuju apartemen yang diduga tempat pengambilan foto Sonya. Dalam prosesnya Robert dan Joan dibantu oleh timnya mengamankan lokasi dan didapati satu orang wanita yang sedang melakukan sesi pemotretan terhadap gadis di bawah umur. Wanita tersebut bernama Stephanie yang langsung diamankan dan sedangkan Robert menginterogasi gadis muda tersebut, namun saat diinterogasi gadis tersebut izin ke kamar mandi. Setelah itu Robert dan Joan mencocokkan foto yang dibawa dan foto hasil fotografer Stephanie di tempat tersebut. Robert menyadari hasil fotonya sama bahwa gadis yang barusan adalah Ola yang dicarinya selama ini. Robert langsung menyusul Ola, namun sayang saat Robert memeriksa kamar mandi, Ola sudah melarikan diri. Kembali ke interogasi wanita yang ditahan, namun Robert tidak menemukan jawaban apa-apa darinya. Kemudian scene beralih kepada kepala polisi yang didatangi wanita bernama Jasmine. Dia adalah bos dari Stephanie dan bos mafia perdagangan seks di bawah umur yang meminta Stephanie dibebaskan. Sambil mengancam yang ternyata kepala polisi tersebut juga adalah pelanggan dari anak-anak yang dijual Jasmine. Kemudian kepala polisi langsung menyuruh Joan melepaskan Stephanie karena belum mendapatkan bukti yang lengkap. Dengan berat hati Joan melepaskannya. Namun secara diam-diam Robert mengikuti Stephanie yang baru keluar dari kantor polisi. Setibanya di apartemen, Stephanie harus menerima hukuman dari Jasmine karena hampir tertangkap dan langsung memecatnya sekaligus memotong jarinya sebagai hukuman. Namun saat Stephanie mengambil es batu untuk lukanya, tiba-tiba saja Robert datang dan menyetrumnya hingga tak sadarkan diri. Setelah sadar, Stephanie yang sudah diikat langsung diinterogasi oleh Robert sambil ditodongkan pisau ke arah matanya dan tidak segan untuk menusuk mata kanannya. Lalu saat Robert mengancam akan menusuk mata satunya lagi, Stephanie pun memberitahu lokasinya, yaitu sebuah istana tempat anak-anak dan para pedofil berkumpul. Malam harinya Robert mendatangi tempat tersebut di mana ia menggunakan topeng karena peraturan di tempat tersebut. Saat memasuki tempat tersebut, Robert menyaksikan pemandangan yang mengerikan karena sebagian anak ada yang disiksa. Robert juga menyaksikan ritual aneh yang diduga mereka adalah sekelompok sekte aliran sesat. Saat proses ritual dilakukan di mana korban yang hendak ditusuk digagalkan oleh Robert dan pada akhirnya Robert pun ditangkap. Saat diinterogasi ternyata pemimpin sekte tersebut adalah Jasmine. Namun bukannya dihabisi, Jasmine malah ingin menjadikan Robert sebagai pedofil dengan membawa Ola di hadapannya dan menyuruh Ola memuaskan Robert. Robert yang diikat di kursi hanya bisa berteriak dan pasrah.
Scene kembali kepada Stephanie. Dia didatangi oleh orang suruhan Jasmine yang menyuruh untuk membunuhnya karena sudah membocorkan rahasia mereka ke Robert. Setelah itu Robert yang terbebas dari tempat mengerikan tersebut langsung pergi ke psikiater. Dan hasil dari pembicaraan Robert dan dokter menyimpulkan bahwa Robert yang sudah lama menangani kasus pedofil ini mulai memiliki ketertarikan seksual pada anak di bawah umur dan jika tidak bisa menahannya maka Robert juga akan menjadi pedofil. Setelah konsultasi Robert lalu menemui Jasmine dan meminta Ola dikembalikan padanya, namun Jasmine memberitahu bahwa dia ingin menjual Ola kepada seseorang di Thailand. Robert yang emosi mendengar itu hampir saja membunuh Jasmine pada saat itu. Scene berganti 4 tahun kemudian di Bangkok, Thailand. Terlihat Robert yang sedang mengendarai mobil harus berhenti karena anak-anak menyeberang sepulang sekolah dan melihat seorang gadis sambil menahan hawa nafsunya. Robert tak sadar sudah berhenti lama lalu pengendara di belakangnya marah kepada Robert. Dan ternyata orang yang tadi di jalan adalah pria yang membeli Ola pada Jasmine 4 tahun yang lalu bernama John. Faktanya Ola bukan hanya jadi pendamping John namun dia juga dijual kepada pedofil lainnya. Terlihat dari Ola yang sedang melayani 3 kakek tua yang sedang berfantasi menjadi superhero. Setelahnya Ola yang sudah selesai dan pulang memberikan uang setengahnya ke John hasil dari pekerjaannya. Lalu mereka pun pergi makan berdua. Namun saat di rumah John yang memiliki gangguan kepribadian marah kepada Ola dan baru bisa reda setelah dia menyiksa Ola. Ola yang sudah terbiasa dengan sikap John lalu menenangkannya. Ola yang berkata bahwa John segalanya, dia pun meminta pembuktian dari Ola, lalu besoknya Ola mentato kakinya dengan nama John. Kembali ke rutinitasnya, Ola kali ini mendapatkan pelanggan yang sangat mengejutkan. Di mana Robert yang datang namun Ola sempat mengusirnya. Robert yang memaksa masuk akhirnya menjelaskan siapa dirinya dan menunjukkan pesan dari ibunya yang tertulis pada berita 12 tahun yang lalu. Your mom wrote this. 4 years old. My daughter, Ola. Namun Ola yang sudah berubah tidak ingin kembali, kemudian dia mencoba merayu Robert namun dia berhasil menahan hawa nafsunya dan meletakkan uang beserta nomornya kemudian pergi. Namun sebelum pergi Robert berhasil mendapatkan foto Ola dan mengirimkan foto itu kepada ibunya Ola. Robert yang hampir kehilangan kesadarannya karena tidak bisa mengendalikan nafsunya pergi ke salah satu waterboom di sana. Dan saat itu menahan gadis kecil saat di dalam perosotan air yang hampir saja dia berbuat yang tak senonoh pada gadis kecil tersebut. Namun Robert yang sadar kemudian berlari dari tempat tersebut. Beralih kepada Ola yang saat itu kaget karena dia mengalami pendarahan saat di kamar mandi. Kemudian John dan Ola pergi ke rumah sakit dan setelah diperiksa ternyata Ola sedang hamil 3 bulan. 3 months what? Pregnant. Saat sedang makan bersama John, mereka membahas kehamilan Ola dan sepakat akan mengaborsinya, namun Ola saat itu mual dan kembali diperiksa. Namun saat diperiksa dia melihat bayinya dan hatinya mulai tersentuh. Looks like a small child. Lalu dia berubah pikiran dan menghubungi Robert memintanya untuk dijemput di rumah sakit tersebut. Kemudian Robert yang sudah datang menjemput Ola dihadang oleh John. John yang mencoba menahannya namun gagal karena dihajar oleh Robert dan John yang tak terima pun mengancam akan membunuh mereka berdua. Setibanya di kediaman Robert, John yang mengikuti mereka menemukan beberapa preman yang ada di situ dan membayarnya untuk membantu dia merebut kembali Ola dari tangan Robert. Di dalam rumah Robert menentukan pilihan pada Ola ingin tetap tinggal bersama John atau ikut bersamanya kembali ke Polandia. Dan akhirnya Ola memutuskan untuk pulang ke Polandia bersama Robert. Saat hendak pergi Robert dan Ola dihadang oleh preman bayaran John dan kemudian Robert pun melawan mereka sampai akhirnya Robert berhasil memenangkannya dengan mengambil senjata milik preman tersebut. Namun John juga harus tertembak. Kemudian Robert yang masih bisa bertahan lalu dia kabur dan dikejar oleh preman yang tersisa bersama John dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Sampai akhirnya John berhasil menggulingkan mobil lawannya.
Sesampainya mereka berdua di kedutaan besar Polandia, John dan Ola mengurus berkas untuk kepulangan Ola, namun mereka disuruh menunggu sampai berkasnya diurus oleh pihak kedutaan Polandia. Di luar, Ola yang ingin menemani Robert di rumah sakit, namun Robert menolak. Dia dititipkan kepada Heidi, yaitu kenalan Robert, untuk menjaganya. Heidi sendiri menjaga penampungan anak-anak seperti Ola yang sudah berhasil keluar dari kerasnya dunia penjualan anak. Singkat waktu mereka berada di bandara untuk memesan tiket keberangkatan pulang, namun John yang berpura-pura ingin ke toilet ternyata berbohong pada Ola karena John menaiki pesawat yang berbeda. But why? You're going back to your mother without me. Ternyata John terbang ke Inggris untuk membalaskan dendamnya kepada Jasmine dan menghabisi semua pengikutnya. Di sela pembantaian yang dilakukan Robert, dia harus mengalami penyerangan oleh Jasmine, namun Robert berhasil menembaknya. Jasmine yang kembali bangkit berhasil ditembak kembali oleh Robert sampai akhirnya dia tewas. Setelah itu Robert menyelamatkan anak-anak yang ada di dalam ruangan tersebut. Robert yang ingin membayar kesalahannya karena sempat ingin menjadi pedofil ingin mengakhiri hidupnya dengan cara menembakkan kepalanya sendiri. Namun sayang pistol tersebut kehabisan peluru. Robert tak kehabisan akal, dia menipu polisi dengan cara ingin menyerang mereka yang padahal itu adalah rencana Robert untuk menghabisi dirinya sendiri. Dan akhirnya Robert pun tewas diserbu tembakan oleh para polisi. Scene ditutup dengan menampilkan Ola yang sudah kembali ke tempat asalnya dan pulang ke rumahnya dulu. Dan film pun berakhir. Sekian film kali ini. Buat kalian yang belum subscribe mohon bantu subscribe ya, terima kasih.